yaitu Ibu Nelsi Agustina Pinga. Kami percaya suami Pak Yusuf yang ditinggalkan, Tuhan memberi kekuatan penghiburan bersama semua anak menantu cucu Tuhan. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami pada ibadah siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman-Mu yang menguatkan, menghiburkan kami, kami mengucap syukur di dalam Kristus Yesus. Semua kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Dunia ini yang menjadi soal bukan bagaimana cara kita nanti dipanggil oleh Tuhan, tetapi yang menjadi fokus utama kita adalah bagaimana cara kita hidup hari ini. Itu jauh lebih penting. Ada orang yang dipanggil Tuhan karena dia tertidur dan kemudian tidak bangun-bangun lagi untuk selama-lamanya. Seperti dia yang pernah dialami oleh mertua kami. Iya, tidur, besok jam 6 dikabarkan sudah nggak bernyawa, saudara. Nah, itu yang dialami oleh mertua kami. Ada orang yang dipanggil Tuhan karena alami kecelakaan. Ada orang yang dipanggil Tuhan karena sakit penyakit yang diderita. Tapi intinya bukan bagaimana cara kita nanti dipanggil Tuhan, adalah bagaimana cara hari ini saya dan saudara hidup. Biarlah hidup saya, hidup saudara, hidup kita semua adalah hidup yang sepenuhnya mengandalkan Yesus Kristus. Bukan lagi fokus kepada hal-hal yang fana, tetapi fokus pada hal-hal yang kekal. Setuju, katakan amin? Di kitab Mazmur 116 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Yahweh kematian orang-orang kudusnya. Firman Tuhan mengatakan ternyata orang yang meninggal di dalam Kristus Yesus itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang baik. Kalau orang dunia berkata kematian itu adalah sesuatu yang tidak baik, orang dunia mungkin berkata, oh itu sial. No, tetapi di dalam Kristus, ternyata orang yang meninggal di dalam Kristus itu adalah sesuatu yang berharga. Saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Kita ini dicintai oleh Yesus. Kita ini disayang oleh Yesus. Kalaupun kita harus menutup mata, berarti itu waktunya Tuhan bagi kita. Rumah kita di sana sudah jadi. Saya percaya rumah almarhumah Ibu Nelsi Agustina Pinga sudah jadi di sana. Sehingga beliau harus kembali pulang ke rumah yang sudah Tuhan Yesus siapkan bagi kita semua. Nah, sekarang bagaimana tinggal kita yang masih hidup saat ini? Ada Pak Yusuf, ya, rekan pelayanan yang luar biasa, senior dari pelayanan kami. Dan juga ada Kak Endang dan Iman, juga rekan pelayanan di pastoral. Dan semua keluarga dicintai oleh Tuhan, tidak pernah dibiarkan sendiri, melewati proses kehidupan dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Dan inilah waktu yang baik yang Tuhan berikan. Secara manusia kita kehilangan, secara manusia kita bersedih hati, tetapi di balik semuanya ini kita percaya waktu Tuhan Yesus yang terbaik. Amin. Dan ternyata kematian itu adalah sesuatu yang berharga. Pemazmur mengatakan demikian. Di Filipi 1 ayat 21, firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ternyata kematian bukan hanya sekedar berharga, tetapi itu mendatangkan keuntungan. Menurut Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus, mati itu sebuah keuntungan. Jadi dengan kata lain, saya, saudara, harusnya yang di dalam Kristus Yesus tidak perlu takut akan kematian. Karena kematian itu adalah perpindahan sementara. Kita tutup mata di bumi dan kita buka mata
melihat sorga kekal yang Yesus janjikan bagi kita semua. Sorga itu nyata. Sorga bukan sekedar dongeng, bukan sekedar katanya, tetapi sorga itu nyata bagi kita yang di dalam Kristus Yesus. Karena itu pagi hingga siang ini kita akan belajar, kita akan melihat berkat yang diterima di balik kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan. Berkat apa yang diterima? Di dalam Mazmur 116 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, Yahweh penuh rahmat dan kebenaran, ya Elohim kita penuh kasih sayang. Saudara, ada kalimat penuh kasih sayang. Jadi yang pertama, berkat yang diterima bagi orang yang meninggal di dalam Kristus Yesus, yaitu kasih Tuhan sempurna di dalamnya. Bukan berarti kita yang masih hidup kasih Yesus tidak sempurna di dalam kita. Tetapi waktu kita menutup mata untuk selama-lamanya di muka bumi, sesungguhnya disitulah kita benar-benar mengalami perjumpaan muka dengan muka. Kalau saya tanya hari ini, siapa yang mau duluan masuk surga? Nggak ada. Pak, saya belum nikah, Pak. Pak, anak saya masih kecil, Pak. It's okay gitu. Tapi artinya sejak hari ini kita diingatkan, ayo kita mempersiapkan diri kita, ya, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang yang dikasih Yesus pasti diselamatkan. Amin. Sayalah, saudaralah orang yang dikasih Yesus. Semua kita diselamatkan masuk surga. Puji Tuhan. Dan yang ketiga sekarang, Mazmur 116 ayat yang ke-7 dikatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku, karena Yahweh telah melimpahkan kebaikan atasmu. Di sini dikatakan kembalilah tenang. Berkat yang ketiga yang diterima oleh orang yang meninggal di dalam Kristus Yesus adalah ketenangan abadi. Di mana adakah ketenangan di dunia ini? Apakah ada ketenangan yang abadi di dunia ini? Orang punya banyak duit belum tentu tenang, apalagi nggak punya duit. Banyak harta tidak tenang, tidak punya harta tidak tenang. Punya anak tidak tenang, nggak ada anak tidak tenang. Punya istri tidak tenang, sudah ada istri tidak tenang juga. Punya suami tidak tenang, sudah punya belum punya suami tidak tenang. Gak ada yang bisa memberikan ketenangan di dunia ini, saudara. Ketenangan yang abadi hanya kita peroleh ketika saya, saudara, di dalam Yesus. Karena itu firman Tuhan mengatakan, kembalilah tenang hai jiwaku. Orang yang meninggal di dalam Kristus, dia sesungguhnya memperoleh ketenangan yang abadi. Kita percaya almarhumah kini beroleh ketenangan. Dia sudah tenang selamanya. Tidak ada lagi air mata, justru mata airlah yang diterima oleh almarhumah Ibu Nelsi Agustina Pinga. Nah, sekarang bagaimana dengan kita saat ini yang ditinggalkan? Biarlah kita melihat, kita meniru iman daripada Ibunda tercinta, Ibunda Nelsi Agustina Pinga. Tetap percaya Yesus. Saya teringat setiap datang mendoakan almarhumah, ya, beliau itu selalu kelihatan sukacita, ya, sukacita bersama Pak Yusuf juga. Ya, kami sama-sama satu rekan pelayanan di YS Diamond, saudara. Dari saya melayani dari tahun 2011 di Diamond, saudara. Hingga saat kini berarti lama ya, bersama-sama Pak Yusuf, Ibu Nelsi, dan cuma keluarga. Sekarang malah lebih banyak melayani bersama anaknya, Pak Iman. Ya, jadi ini adalah warisan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Dan saya berharap juga cucu-cucu juga melayani Tuhan, saudara. Keluarga ini adalah keluarga yang mengasihi Yesus, keluarga yang melayani Yesus. Biarlah kita meniru iman daripada almarhumah
Ibu Nelsi Agustina Pinga. Saudara, tetap percaya apapun yang terjadi, situasi kondisi tidak melemahkan iman, tetapi biarlah kita semua tetap percaya kepada Yesus. Di dalam Kristus Yesus masih ada pengharapan. Di dalam Kristus Yesus masih ada pertolongan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita untuk tetap percaya Yesus. Di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Baik, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan kebaikan semuanya tidak mampu kami balas satu persatu, tapi hanya kasih Tuhan Yesus. Dengan doa kami ucapkan terima kasih yang luar biasa atas semua bantuan, uluran tangan, bahkan rangkulan pelukan untuk kami, atas kepergian ibunda terkasih kami, Mama, yang mana setahun belakangan ini mengalami sakit tanpa henti, keluar masuk rumah sakit, hanya sempat dirawat seminggu, keluar beristirahat 2 minggu, masuk lagi di rumah sakit. Tiap hari tidak bisa tidur karena menahan sakit, sesak napas di dadanya. Hari demi hari saya lihat itu setiap hari. Teriakan, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Dia tidak mengeluh, dia hanya berdoa, Tuhan beri saya kekuatan. Saya sakit Bapak, kasih saya kekuatan. Dia harus mengalami operasi berulang kali untuk kakinya, sampai yang keempat
dokter tidak mampu melakukan operasi atas kakinya karena kondisi jantungnya yang hanya 20%. Kami sebagai anak tidak tahu mau jalan apa lagi yang kami tempuh. Dari pihak medis mengembalikan ke kami dengan atas alasan kita selamatkan nyawa, kalau kaki mungkin cuma hanya kelumpuhan. Tapi membayangkan kaki ini dipulangkan dengan tidak dikerjakan sama sekali oleh tim medis. Bagaimana beliau menahan rasa sakit yang luar biasa dalam melakukan pergerakan. Mau balik kiri salah, mau tidur salah, duduk salah. Tiap hari terus, "Nona, mama sakit, mama nggak tahan. Bawa mama ke dokter operasi." Sedangkan dokter cuma bisa bilang, pilihan itu ada pada kami. Mau melakukan operasi, akan kami lakukan. Tapi dengan risiko yang ada, ibu kemungkinan kalah di meja operasi. Saya dengan adik saya duduk hanya bilang, "Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Masa kami cuma melihat mama berteriak menahan rasa sakit?" Setiap hari itu yang saya lihat, pulang dengar dia berteriak. Sampai rasanya tuh setiap tidur baru segini seperti dengarnya ada angin atau apa, saya hanya mendengar malah, "Kakak tolong mama." Teriak cucunya, "Nio tolong oma." "Iman angkat telepon dulu, mama sakit." Itu saja yang kami sering dengar setiap hari. Kadang saya bilang, "Mama tidur dulu supaya jantungmu sehat." Dia bilang, "Mama tidak bisa tidur sayang, dada mama sesak." Dia juga mengalami kebocoran di jantungnya karena usia ibu saya sudah 70 tahun. Jadi kemampuan jantung itu sudah menurun, sehingga katup di jantung itu tidak maksimal. Detak jantungnya juga, iramanya juga tidak maksimal, sehingga banyak terjadi penumpukan cairan ke paru-paru. Itu yang mengakibatkan beliau baru seminggu dirawat harus masuk lagi kembali ke rumah sakit untuk pompa keluar cairan dari paru-paru. Hal itu yang membuat beliau suka sering sesak napas, kesulitan tidur. Kalau sudah bengkak di kaki dan tangannya, tuh dia sudah sesak napas lagi. Itu berulang terus menerus dari Oktober 2021 sampai puncaknya itu bulan kemarin, 2 minggu kemarin. Itu beliau sudah tidak sanggup lagi. Dia bilang, "Jantung saya lemah, kaki saya lemah." Saya bilang, saya tanya adik saya, "Apa keputusan yang baik ini, Dik?" Akhirnya saya dengan dia, "Apakah kita operasi, Mama?" Saya bilang, "Adik, Mama itu untuk kategori orang sakit jantung kondisinya sangat kuat. Dia nggak pernah pingsan, yang bagaimana ya, dalam menahan rasa sakit itu yang luar biasa. Dia paling teriak bilang, 'Yesus tolong.' Tapi kalau sampai yang terkapar itu enggak. Untuk kategori orang sakit jantung itu jantungnya cukup kuat." Jadi saya dengan iman bilang, "Atau kita beriman saja." Januari kemarin dengan iman yang kuat, dengan kemampuan jantung 34%, berhasil operasi ketiganya. Sempat dokter bilang, "Kalau bisa mama jangan jatuh lagi, supaya tanpa jatuh, patah lepas saja dalam gendongan kami." Dan itu cukup menyakitkan. Kami bawa ke Primaya menolak, akhirnya merujuk ke Wahidin. Di Wahidin ini dirawat, ternyata kemampuan jantung cuma 20%. Akhirnya dokter kembalikan kami lagi. Kenapa jantungnya masih sama dengan bulan Mei waktu dia masuk, tidak mampu dilakukan operasi. Akhirnya keputusannya kita merawat jantung dulu. Nanti
nanti setelah jantung kalau ada perubahan naiklah minimal di 30 atau 40, kita jalani operasi. Tapi dalam perawatan seminggu terakhir, ternyata kehendak Tuhan lain. Di tanggal 27 hari itu mama sudah permisi, tidak bisa lagi buang air kecil. Yang keluar dari salang kateter itu cuma darah. Tidak mau makan. Bahkan kami mau melakukan tes darah, tidak ada darah yang bisa diambil. Saya bilang, Tuhan, apa ini? Akhirnya dari pihak medis terpaksa menyuntikkan albumin supaya memacu juga jantungnya untuk bisa diambil darahnya. Tapi mungkin entah obat terlalu keras, dia sempat gelisah, sesak napas. Dia bilang, mama nggak bisa bangun, nggak bisa ini, nggak enak. Dia bilang nggak enak. Malamnya saya pulang, dia bilang, mama mau makan kue. Dia bilang, iya nanti akan cari. Tapi saya kembali, itu biar makan sedikit pun, 1 sendok pun sudah tidak bisa masuk. Tepat jam 1:30 malam, lewat jam 12 lewat sekian, kaget dia berteriak, langsung jatuh. Dia jatuh, itu napasnya udah nggak beraturan. Akhirnya paginya kami ambil keputusan bawa ke ICU. Dirawat di ICU selama 3 hari. Tapi kehendak Tuhan berbicara lain. Secara keluarga, saya belum mengikhlaskan. Rasanya saya tidak percaya. Saya sempat menyalahkan diri saya, kenapa saya bawa mama ke rumah sakit. Saya bawa mama masih bisa duduk, masih bisa bicara. Ternyata dirawat justru mama malah tidak bicara, semakin menderita. Keluarga menguatkan saya tidak boleh seperti itu. Tuhan punya jalan yang lebih baik untuk ibu saya. Saya berusaha meyakinkan diri saya seperti itu. Sampai di ICU sebenarnya mama di hari terakhir itu mengalami 3 kali berhenti jantungnya. Jam berhenti pertama itu tanggal 27 maghrib. Saya masih di kantor karena saya sudah seminggu lebih tidak masuk kantor, karena saya turun langsung urus ibu saya dari rumah sampai rumah sakit, masuk ICU. Saya baru menyempatkan diri masuk kantor karena kebetulan admin saya sakit. Dia cuma masuk membereskan dokumen. Saya ditelepon dari pihak rumah sakit, anak saya panik bilang, mama cepat kesini, jantung oma berhenti. Saya di kantor sudah gemetar, saya tidak tahu bilang apa. Saya hanya sambil mendengar dokter minta izin untuk melakukan tindakan pompa jantung yang pertama kali. Saya bilang, dokter, lakukan yang terbaik. Saya hanya sambil di telepon saya bilang, mama tunggu saya, mama tunggu saya, jangan pergi tanpa saya datang di sisimu. Saya hanya bilang begitu, tapi tangan saya sudah tidak gemetar, sudah nggak tahu saya mau naik di mobil. Saya sudah nggak bisa bawa mobil lagi. Akhirnya satpam saya bertanya, ibu mau saya antar? Saya bilang, sebentar pak, saya terakhir baru dokter menelpon bilang, ibu kembali. Itu baru saya bisa menenangkan diri. Akhirnya saya kembali menuju rumah sakit dengan perasaan agak tenang. Namun di jam 10-nya lagi, kondisi yang sama lagi. Sempat berhenti lagi, dan itu dipanggil lagi, dia kembali. Dari medis di ICU cukup mengatakan, bilang, ibu ini luar biasa. Biasanya pasien itu kalau udah mengalami hentakan jantung pertama kali aja udah nggak kuat. Tapi ibu ini cukup luar biasa. Dia masih kembali, bahkan yang di jam 10 itu secara walaupun ada pakai alat, tapi dia bangun. Dari medis itu, ini ibu lagi bangun, bicara.
memanggil adik saya, semua bisa masuk, dikasih kesempatan oleh rumah sakit untuk kami satu persatu apa yang mau disampaikan sama ibu. Akhirnya kami peluk, cium, bicara sama mama, bilang terima kasih, dan kami menyampaikan keikhlasan kami. Kalau memang kehendak Tuhan mau ambil mama dan itu jalan yang terbaik, saya ikhlas. Dan akhirnya di jam 10 itu saya lihat kondisinya mama mulai tenang. Kami kembalikan, tidak bisa kami dalam ICU, kami keluar kembali tempat menunggu ICU itu. Tapi tidak tahu ya, kami semua seperti orang diserang rasa kantuk yang luar biasa. Padahal saya rasanya saya tidak mau tidur, saya mau temani mama terus tunggu. Tapi di jam 2:30 itu dokter datang memanggil. Jam 3 itu ternyata berhenti untuk yang ketiga kalinya. Dan untuk yang ketiga kalinya itu mama tidak kembali lagi. Saya sempat belum bisa menerima sampai akhirnya dokter bertanya ulang-ulang untuk saya melepas alat. Bilang, ibu, ini secara medis ini sudah menyakitkan, jadi kita lepas alatnya. Saya bilang, itu jantungnya masih bergerak. Saya bilang, ibu itu tinggal denyut listrik saja di dalam jantung, tapi ibu masih naik turun paru-parunya. Itu cuma alat, sisa alat tadi yang dibantukan. Kalau ibu mau lihat, saya lepas untuk meyakinkan bahwasanya ibu sudah tidak ada. Akhirnya saya menguatkan hati saya pas adik saya datang. Akhirnya kami sepakat melepas. Di pukul 3.47 ibu saya berpulang. Tuhan Yesus lebih mengasihi dia. Tuhan Yesus lebih tahu apa yang terbaik untuk dia. Dalam menjalani rasa sakitnya, dia selalu bilang, saya kuat, saya bisa lalui ini. Kamu jangan sedih, mama siap. Saya sempat bertanya, mama mau operasi kah? Nanti kalau dioperasi dia panggil Tuhan, bagaimana mama? Saya siap, saya sudah siap pulang. Dalam kondisi apapun saya sudah siap. Jadi saya menaruh di hati saya bilang dengan iman, saya bilang sudah, kita jalan dengan iman. Kalau iman mama yakin, kita juga yakin. Tapi kalau kehendak Tuhan yang pasti itu yang terbaik dari Tuhan. Kita yang hidup harus terus melanjutkan hidup, mengambil contoh yang baik apa yang mama sudah berjuang. Sampai di akhir hayatnya dia tak percaya Tuhan Yesus baik dalam kehidupannya. Dalam menjalani setiap sakitnya dia percaya Tuhan Yesus baik dalam kehidupannya. Saya ingat operasinya yang ketiga, ya dengan jantung 34%. Dia maju dengan doa dan nyanyian sampai terbius. Dia percaya dia keluar, dan itu keluar luar biasa, dia keluar. Sebagai anak mungkin saya banyak kekurangan, tapi saya percaya Tuhan akan melengkapinya. Saya sebagai anak, saya bisa melakukan yang terbaik yang saya mampu, mama. Kalau saya banyak kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati. Juga boleh setelahnya juga saudara-saudara, keluarga dari almarhumah Ibu Nelsi Agustina juga boleh menuangkan minyak.
Yes.